ini ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi oleh karenanya maka sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsi, sesuai dengan kemampuannya. Itu ya. Wa ma adraka mal aqabah, dan apakah engkau tahu apa itu jalan yang mendaki itu? Wah, ini dia. Fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Au it'amun atau it'amun, memberi makanan fi yaumin di dalam yaumin hari, yang masghobah, kelaparan, paceklik. Jadi memberi makanan di saat yang tepat. Ya, yang disebut masghobah ini sebenarnya bukan hanya pada saat musim paceklik saja, tapi memang orang itu membutuhkan. Bencana. Ya, misalnya bencana, gagal panen, kena PHK. Ya, siapa lagi? Yang karena corona ini. Itu solusi yang pas untuk memberikan yang kaitannya dengan urusan makanan. Ya gitu ya, entah itu langsung beras, entah itu langsung bingkisan, entah itu langsung kotakan, ya, macam-macam. Ya, atau snack yang mungkin sudah disiapkan di rumah untuk hadiah orang-orang yang mungkin mereka butuhkan. Nah, itu ya. Jadi corona ini juga ada hikmah, semangat kebersamaan gitu. Kan sebagian di depan rumahnya ada mie gitu ya. Ya, ada beras, ada telur digantung gitu ya. Kangkungnya digantung juga. Gitu ya. Ayam digantung. Gitu ya. Ini macam-macam di pagar-pagar rumah itu ya. Silakan ambil secukupnya. Bahkan di beberapa kampung ya, silakan ada yang nyetor tahu, ada yang nyetor tempe, ada yang nyetor kangkung, ada yang nyetor tomat, ada yang nyetor cabai, gitu. Wah, terus itu kok gak ada yang ngambil berarti cukup semua ini. Ya gitu ya, berarti cukup semua. Apa itu? Bantuan sosial. Oh, yang kaitan dari pemerintah kok dikorupsi? Wah, ya itu dosa besar. Karena kan itu berkaitan dengan kepemimpinan lagi, Pak. Ya, jadi bantuan sosial dalam arti dari pemerintah ya, ini kan nggak bisa langsung, nggak mungkin langsung ya. Misalnya presiden tanda tangan, itu kan langsung turun ke menteri siapa di situ, Kementerian Pangan misalnya, nggak ada ya, Kementerian Pertanian atau apa ya. Keluarkan beras bulog, ya, keluarkan di gudang sekian, udah langsung. Terus nanti turun lagi. Oh iya kan butuh minyak, berarti belanja, uangnya cairkan. Terus, lah di situ ada pejabat lagi yang berkaitan. Kok dipangkas? Oh siap-siap nanti dipangkas oleh Allah SWT. Ya, itu nanti kok dipangkas sama dia. Oh hati-hati nanti sama Allah. Pangkas juga rambutnya. Dipangkas hidungnya nih, ya begitu. Nah, akhirnya apa? Terus kemudian semakin turun habis. Tinggal sekian persen. Akhirnya apa? Minyaknya sak canting. Tomatnya telu. Lombok sak plastik. Berasnya yang harusnya tadinya 15 kilo atau 10 kilo. Mabuk kebagian sekilo. Biar roto. Padahal ini dipotong-potong tadi itu. Ya, maaf tadi pejabatnya kesini harus kayak bensin, misalnya gitu dan seterusnya ya. Gitu dan seterusnya. Akhirnya apa? Nggak maksimal ke masyarakat. Belum lagi yang kemudian pejabat-pejabat yang di bawah ternyata dipilih-pilih. Ya, yang ternyata dulure dhewe. Padahal dulure dhewe suge-suge. Duwe mobil Nova, Avanza, ya, Fortuner, Expander, gitu ya, Keder, gitu semacam-macam dan sebagainya. Oh dikasih beras 5 kilo, udah piye iki? Dan diterima. Wes kan harusnya sewu Pak RT, meskipun kula niki ponakan jenengan pun sukakan yang lain mau. Oh gitu enak ya, gitu harusnya. Ya jangan malah diterima. Aduh enak itu beras. Kayak camilan beras sih.
Ini sekolah kayak camilan. Ya harusnya merasa kalau memang dia merasa nggak tepat sasaran, kasihkan. Mungkin diterima, oke, nggak apa-apa biar nggak tersinggung Pak ini. Tapi segera kasihkan lagi. Nah itu lebih bijak. Enggak, ini malah disimpan, malah kutuan, habis itu malah loh kutunya akeh, gua. Ya Allah dosa. Ini mau mubazir namanya. Nah, ini. Jadi ya tentu kalau kaitannya dengan bahasa tadi itu Pak. Lalu ini kan dari atas. Nah, malah justru yang singkat itu adalah sedekah. Karena sedekah itu langsung. Coba orang-orang tiap daerah itu masing-masing sedekah. Karena sedekah ini paling ini langsung ke lembaga sosial langsung juga. Jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak alur. Maka insya Allah nanti ambil ya tetap dia ada haknya. Ya lembaga sosial yang memang sudah aman karena mereka dibingkai dengan agama. Dibuang-buang itu loh Pak. Kemarin kan saya di TV itu. Oh. Ada luar luar sana juga nggak tersampai. Iya, nah itu dosa mubazir pasti. Kenapa kok sampai seperti itu? Hah? Kenapa nggak segera? Orang telur ditimbun sampai 2 bulan. Ini kan nggak benar. Alasannya tunggu nanti kalau udah habis stok baru kirim lagi. Loh, kan jauh, radiusnya luas kan. Kan masyarakatnya semua. Harusnya cepat telur ini kalau segera disebarkan cepet kok. Ya, anak jok telur. Bapak senang telur. Ibu senang telur. Bayi minta jok tulang telur. Apa senang telur? Harusnya kan segera dibagi. Jangan sampai khawatir. Ya ini nggak bisa memprediksi tiba-tiba bungker Duh lah anak-anak Endok yang sana biye apa nih namanya? Udah ya. Aduh, serai lagi. Harusnya diremi pisan wis kan gue kudu nyo. Gue habis gede sentra tema orang no. makanya kemarin di mana itu yang akhirnya telurnya itu telur itu harusnya di ini malah tapi kayaknya mungkin di Arab pun di mana terus akeh ini ya. Nah, itu ya. Jadi Masya Allah. Ini apa namanya kaitannya dengan itu tadi memberi makan kepada orang di waktu musim kelaparan. Nah, jadi berbagi. Ya, itu baru jalan mendaki dan ini berat. Karena apa? Dia cari sendiri seolah-olah itu bagian wah harta saya abot saya harus nyari. Gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, maka ini yang termasuk kata Allah al-aqabah tadi itu. Yatiman dza maqrabah. Yatiman anak-anak yatim dza maqrabah yang ada hubungan kerabat. Jadi anak yatim yang kerabat dulu ada enggak? Ya kalau semua nanti begitu berpikirnya kerabat. Akhirnya kan tertangani semua dari kerabatnya. Gitu kan? Masalahnya antar kerabat tidak alias tidak open, tidak perhatian, cuek. Gitu ya. Harusnya kan antar kerabat. Iki ponakanku dia yatim. Aku sing wis beasiswanya coba piro. Maksudnya gitu ya. Atau misalnya apa? Tasnya aku, saya gitu tuh dan sebagainya. Atau nutrisi sehatnya dan sebagainya. Nah, ini juga kalau kemudian masing-masing saudara itu bisa ini berawal dari sana, dari kerabat ke kerabat kan kerabat itu bisa jauh. Bisa anak Pak D, anak Om, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Kan jangkauannya masih terjangkau gitu ya, nggak langsung, tapi ya nggak apa-apa juga, misalnya mau jauh juga nggak apa-apa, orang lain maksudnya ya, nah, itu orang lain juga nggak apa-apa, karena kalau dia masih kerabat otomatis akan mendapatkan 2 as-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirrahim isnatan shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin mendapatkan pahala sedekah 1, gitu ya. Adapun sedekah kepada kerabat itu mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan silaturahim. Nah, jadi ada 2. Ya, sedekatun wasilatun dan juga silaturahim. Nah, ini jadi ada 2, dapat 2. Itu. Kemudian au miskinan dza matraba atau miskinan orang yang miskin
dza matrabah, yang merana. Miskin yang merana, yang sangat fakir. Jadi ada prioritas di sana. Ini yang kalau miskin tapi kok masih kredit motor. Oh, miskin masih kredit motor. Berarti niatnya kan gitu ya. Miskin tapi masih punya garapan. Masih ada yang dimakan 2 hari 3 hari sebulan masih ada. Ini nanti carilah yang lebih lagi kalau bisa menemukan. Gitu ya. Ya. Kemarin dia gak lihat TV itu ada kenapa orang miskin bawa uang ya cukup banyak. Kok dicurigain apa Pak Ustaz? Orang miskin bawa uang cukup banyak. Bawanya dari mana, Pak? Dia ngomongnya sih dari hasil mengemis. ya bukan jual rombeng, yang ngemis juga, yang ngumpulin dari zakat-zakat. Itu kebetulan banyak gitu Pak, 8 jutaan gitu. Kok ditangkap malah? Wah, ini harus ini dulu, selidiki dulu, gitu ya. Jangan kemudian mengatasnamakan miskin, lalu kemudian dibenarkan semua atau disalahkan semua. Ya, jadi harus diteliti dulu. Ini dapat uang ini dari mana? Kan di situ sebenarnya. Kalau memang yang bersangkutan kerja, ya, misalnya jual rongsokan memang sampai hasilnya 8 juta, kan uangnya sendiri. Makanya tidak apa-apa. Ya, itu ya. Mungkin pas orang itu mungkin pas lagi di mana sehingga ada orang yang melapor atau apa, kan mesti ada ya, Pak. Kan mestinya gitu, Pak, ya. Nah, maka yang melapor ini juga harus bertanggung jawab nanti di akhiratnya. Ngapain kok ini tetangganya baru punya uang sedikit aja? Ya, misalnya ini gak mungkin ini orang miskin punya uang 10 juta. Kenapa gak mungkin? Ya, kenapa gak mungkin? Orang miskin diberangkatkan haji aja mungkin. Yang haji itu bisa di atas 35 juta. Ini kenapa gak mungkin punya uang 10 juta? Mungkin dia pengen nabung, pengen beli sapi, kan ada. Untuk kurban sendiri satu keluarga. Ada. Nah, oleh karenanya yang melaporkan hati-hati juga. Dia jangan main curiga-curiga. Ya, curiga saya sebagai tetangga jauh. Dia misalnya ya mengamat-ngamati loh. Makanya sederhana, mosok duit sama orang kayak gini. Termasuk fitnah. Maka harus hati-hati dia, bertanggung jawab nanti. Ternyata hasil jerih payahnya sendiri. Pak, kok saya ditangkap? Ada yang melapor, Pak. Tetangga Bapak melapor. Bapak ini katanya punya uang banyak. Ya memang iya, Pak. Tapi kan gak mungkin Bapak punya uang banyak. Loh, kenapa, Pak? Ini kan uang Bapak kayak gini. Loh, memang uang dengan rumah harus ada bedanya. Pak, saya itu gak tega. Dari dulu saya nabung. Ini kan anak saya mau tumbuh besar, mau sekolah. Saya nabung biar anak-anak bisa sekolah. Nah, akhirnya ditanya, memang berapa uang Bapak? 10 juta. Bagi orang miskin itu 10 juta itu besar. Ya, bagi tetangganya punya mobil, lah 10 juta. Tapi karena iri, dengki, jadi masalah. Gitu ya, karena sudut pandang. Bagi orang yang kaya banget ya, 1M itu katanya, lah, itu. Bagi yang kaya sekali. Tapi bagi yang ini 100 juta, oke. Gitu kan? Gitu. Jadi orang itu tergantung sudut pandang. Ya, tergantung sudut pandang. Tapi kalau orang itu sudah iri, sudah dengki, yang benar pun akan jadi gak benar. Karena apa? Dibalut oleh dengki. Dibalut oleh iri. Maka dalam kehidupan bermasyarakat ya kita harus siap-siap. Bisa jadi ada tetangga yang iri, ada yang dengki, ada yang menghasut, dan sebagainya. Maka kesabaran itu harus ada dalam pribadi seorang muslim. Jangan sampai lepas, harus ada. Kalau nggak ada, wah bisa kacau hidupnya. Gitu ya, bisa hasut menghasut, wah geger. Ya kalau nggak ada yang ngalah. Gitu ya, jadi seperti itu. Masya Allah. Jadi miskin yang zamat rabah, miskin yang merana. Bahkan di sini disebutkan ya dalam pemaknaan yang difahami oleh Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang benar-benar hidup miskin yang tidurnya beralaskan tanah. Tidurnya beralaskan tanah. Memang jangannya itu karpet, kloso.
iso enek tanahnya suntung, tanahnya kering ini suntung. Tapi mau betul-betul ini ya. Atau dia nggak nyari tanah, damai, tumpukan damai. Kan gatel Pak, apa Pak? Iya, ya kardus, iya kardus. Nah, itu kalau bisa nemukan orang itu kayak gitu. Tapi ya ini Jogja gitu. Nah ini harus ini. Ya, jadi kasurnya kardus ditumpuk. Ya itu spring bed kata dia. Wah spring bed saya ini, gak ada yang ngalahin. Ya wis empuk ini. Kadang-kadang ditambahi anak kok nemu spons atau nemu apa gitu ya. Kardus apa itu yang sifatnya empuk yang putih itu, anunya TV itu. Apa itu? Gabus. Oh tambahi sidik ini untuk kepala itu bantal. Wah si bantal terbaik di dunia ini. Itu ya, begitu. Ya, jadi ada juga yang mengatakan orang yang terbuang di jalanan, yang tidak memiliki rumah atau sesuatu yang menjaganya, kecuali hanya tanah yang dia lewati. Jadi kayak ibarat lagunya siapa itu? Bang Haji ya. Ya, tanah. Apa istilah lagunya itu? Sampai ya orang miskin di dunia ya, lagunya gimana? Oh Maggie Z. Malah tahu lagunya Maggie Z ya. Ya, jadi apa namanya itu? Jadi tanah sebagai alasnya gitu ya, langit. Oh iya, langit sebagai atapnya ya. Oh, Roma apa? Siapa? Iya, sudah bisa. Ya, wis mungkin Maggie Z yang mengcover atau semua. Yang menyanyi. Roma yang menciptakan, ya saya juga nggak tahu. Nah, itu ya. Jadi sampai seperti itu. Kemudian karena adalah dia min dari alladzina orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa tawasau, mereka saling berpesan. Ini jamnya yang cocok yang mana? Yang ini? Oh iya, nah, 11 kurang. Wa tawasau, mereka saling berpesan atau saling nasihati. Bisabri, dengan as-sabri, kesabaran. Wa tawasau, dan tawasau, mereka saling menasihati alias berpesan. Bil marhamah, dengan al-marhamati, berkasih sayang. Jadi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Artinya dia termasuk orang mukmin yang selalu mengerjakan amal soleh dan senantiasa memberi nasihat untuk sabar atas gangguan orang lain serta berpesan untuk saling mengasihi. Jadi meskipun dalam hidup itu kadang ada yang ngerasani, kadang ada yang mencibir, kadang ada yang ngeloke, kadang ada yang menghina, merendahkan, maka di samping itu mukmin itu harus ada yang menasehati. Wis ora apa-apa, wong sampean diloki ora kalong. Wis kamu sabar wis. Ora usah dituruti wong ngono kuwi wis pancen ra waras kok. Malah nambah-nambah ya. Wis sama sing waras ngalah ae. Wis ngalah. Ini ki yo asing ngedu asine. Berarti aku edan, ngomong so ya gitu ya. Krungu ya. Ya nama? Jangket ya terus. Kuwi piye ngene iki kroso tenan ini jodoh iki koyo digowo kuwi. Wis tenang wis to. Nah, itu ya. Jadi bahkan ada sebuah hadis, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penuh kasih akan selalu dikasihi oleh Rabb yang Maha Pemurah. Kasihanilah, kasihilah orang-orang yang di muka bumi, niscaya kalian akan dikasihi Rabb yang ada di langit. Jadi ini Rasul mengatakan demikian. Jadi oleh karenanya dalam dua konteks ya, artinya bahwa saling berpesan di dalam kesabaran dan juga di dalam kasih sayang. Karena saling berpesan, kenapa kok di situ sebutannya saling berpesan? Iya, karena orang yang menasehati belum tentu sabar, malah ngeduisa. Oh, kalau ngono kuwi aku dadi kowe ya. Oh, wis tak gowo wong kuwi. Malah bukan nasihati sabar, ngedem-ngedem ge. Ayo tak bantu ngene sing. Apa tak biayai dukun santet. Begitu malah.
udah kenalan santet ngomong kurang ajar malah ngobrol-ngobrol ya. Nah ini jadi hati-hati, kadang-kadang ada orang yang dia mau menasehati bukan malah nasihat tapi bikin parah ya, dia mau tampil tuh nasihati tapi malah bikin kacau, malah bikin masalah. Nah maka orang menasihati harus sabar dulu ya, orang yang menasihati harus sabar dulu ya. Maka kalau misalnya dia sudah ada emosi kok, aduh kayak ini malah ngadu deh, menang aja. Tapi kalau insya Allah saya sabar nasihati, nah gitu ya. Jadi bukan malah kemudian aku jadi ngosok, akhirnya apa, provokasi ya, bukan malah menasehati. Nah ini yang terjadi. Maka harus ya, orang yang menasehati harus lebih sabar daripada yang dinasehati. Itu harus kuncinya di situ. Nah dan ini memang harus latihan terus. Nggak ada batasan usia kalau udah gini. Kadang ada juga semakin sepuh semakin gak sabar ya ada. Ya, yang lebih muda bisa lebih sabar juga ada. Ya, kadang yang muda gak sabar ya ada. Banyak gitu ya. Nah, jadi yang namanya sabar itu memang harus dipupuk terus dan bisa naik turun. Itu karena virusnya banyak. Ya, jadi kadang orang itu sabar waktu muda sabar sekali. Diomeli istrinya menang. Ya, arum mangan kacang itu santai. Bang, kan wis bojoku wis tangkep radio rusak kan wis gitu. Bah, kan wis ngomel-ngomel kono wis. Pas tuwek jual. Aku ngene iki rasa sabar, mulai biyen aku sabar. Meneng saiki mangan kacang, aku tuku tek saiki. Serasa mangan kacang. Apa kowe sampean kene apa gate? Nah gitu. Makin ditantang malah. Ya, malah ini kan. Tuh. Berarti ini penurunan. Ya, harusnya kan nggak nemu kacang boleh yang lain. Roti apa gitu. Dulu waktu muda di mari istri meneng buah kan harus meneng gitu ya. Malah mangani letak letuk. Pak, sampai ke lo. Aku ngene iki malah sampai malah nyantai makan kacang. Ya nyoba memang gitu ya. Santai ya gitu. Nah, malah tuh malah nantang bisa, bodoh nantangnya, bodoh panasi. Ya, nah seperti itu. Malah kebalikan juga ada. Malah yang tua akhirnya kalau sudah semakin tua malah gantian bojone yang laki malah marah-marah ke istrinya kalah wis. Gantian balas dendam. Nah, ini jadi harus Masya Allah gitu ya. Jadi harus didasari dengan dua hal ini. Wa tawasau bil sabri wa tawasau bil marhamah. Gitu ya. Oke. Ya sudah. Kemudian ulaika ashabul maimanah. Ulaika mereka itu ashabu golongan al-maimanah, kanan. Nah, ini ashabul maimanah. Golongan kanan. Walladzina kafaru dan alladzina orang-orang yang kafaru kafir bi ayatina dengan ayat-ayat kami hum mereka ashabul masyamah. Ashabul masyamah artinya golongan kiri. Jadi kita hidup ini memang harus bergolongan, tapi harus golongan ashabul maimanah. Ustaz kok Allah menyarankan kita untuk bergolongan? Loh, memang nggak bisa. Memang ada, akan terus ada. Kan tadi sudah disebutkan oleh Allah, najdain. Ada golongan yang memilih yang baik, ada golongan yang memilih buruk. Maka kita harus bergolongan. Ya, golongan itu namanya macam-macam. Ya, bergolongan itu namanya majelis. Gitu ya. Al-jamaah. Atau jamaah itu ya, organisasi. Ya, apa lagi? Kelompok, sebutan-sebutan itu ya. Partai, namanya sih silakan. Tapi harus pada satu titik, yaitu apa? Hudan, yaitu petunjuk. Hudallah, yaitu petunjuk Allah. Jadi bukan masalah ini golongan apa, tapi harus sesuai dengan kriteria Allah, yaitu ashabul mana? Oh, aku rasa golongan. Loh, ini Al-Quran menunjukkan golongan kok. Lah sampai ke golongan kanan apa kiri? Gitu ya. Kan gitu. Nah, kalau dia membaca Al-Quran, oh, aku melu ashabul maimanah, golongan kanan. Nah, golongan kanan itu ada cara. Lah dia ngaku golongan kanan, tapi amalan golongan kiri. Padha ae ngaku tok. Ya, mung sekedar ngaku akeh wong ngono witunggale. Ya, Islam KTP-nya tapi ora salat. Badannya enggak sholat.
Atau aku sholat ning ati. Ah, sholat ning ati. Yo mangan ae ning ati pisan. Turu ning ati. Ya. Kawin ning ati. Bojone ning ati kono. Golek bojone ati kene gitu ya. Diangan-angan ae wis. Diangan-angan iso bojone iso 100. Sarini diangan-angan. Luna Maya diangan-angan gitu ya. Ibu-ibu juga gitu ya. Roy Martin diangan-angan. Wis bojoku saniku kok. Iku bojoku iku Roy Martin. Diangan-angan. Gendeng gitu ya. Gila ini. Oh, iso aliran kebatinan itu gak sholat itu piye? Aliran kebatinan itu untuk sebenarnya gak menyalahkan kebatinan. Memang kita harus kuat batin itu. Ya, tapi jangan disalahkan. Ya, jangan disalahartikan. Memang kita harus punya kebatinan yang kuat. Kebatinan itu maksudnya ma'rifatullah. Bukan kebatinan Allah yang keliru. Gitu ya. Kalau batin kita gak peka ya repot juga. Gak bisa ma'rifatullah kita. Ya, gak bisa merasakan tanda kebesaran Allah kalau batin kita nggak terbuka. Makanya ya ayam apa Bu? Luna Maya. Apa Luna Maya? Apa itu? Kalau Allah kan mengajarkan kita bergolongan. Ya. Bergolongan apa ya? Nah sekarang kalau posisi hanya di rumah nggak ada kegiatan. Ya. Diri sendiri tuh. Mau di rumah sendirian harus masuk ashabul maimanah. Ya, golongan kanan. Ini bukan penyebutan kamu di sebelah kanan ya, kamu sebelah kiri, bukan itu. Oh, kok enteng enak kamu ke kanan tuh. Akhirnya minggir kanan, tabrak. Kaulan yang kiri itu ya. Bukan, tapi golongan kanan itu gambaran tadi itu loh yang mendaki tadi loh. Itu loh golongan kanan. Gitu kan? Penyebutannya banyak nanti. Khairul bariyah itu golongan kanan. Ya, jadi bukan masalah ini partainya A, B, C, bukan. Organisasinya Muhammadiyah, NU atau ini. Bukan, tapi golongan kanan menurut Allah. Kriterianya itu. Ibadahnya. Ya, kalaupun misalnya kok jenengan aktif di Muhammadiyah, silakan. Kok aku aktif nih NU, iya silakan. Aku aktif nih Al Irsyad, ya silakan. Tapi harus golongan kanan. Gitu ya, ya seperti itu. Golongan kanan di sini maksudnya ashabul maimanah yang dia berjalan sesuai dengan aturan Allah. Jadi begitu. Nah, ini berarti lawan baliknya itu apa? Berarti golongan kiri yang disebut dengan ashabul masy'amah. Ini golongan yang celaka. Ya, alaihim narum muqsadah, alaihim atas mereka golongan yang kiri tadi narun, yaitu api neraka muqsadatun yang ditutup rapat. Jadi ungkep dia. Ya, jangan terlalu suka ayam ungkap gitu ya. Yang diungkap-ungkap ini isi neraka itu. Ada suka ikan-ikan sidik aja diungkap-ungkap tenan ya. Nanti ada model siksaan seperti itu. Ayam yang matang apa manusia matang bisa. Ya Allah. Ini ya, jadi empuk tenan ya. Ya, jadi kremes tadi apa Ibu? Ini ya, presto ya. Masya Allah. Harus hati-hati. Maka mau tidak mau kalau ditanya sampai apa dua golongan, dua golongan apa? Golongan kanan. Sebutin ayatnya. Cuma golongan kanan gue curiga. Oh boy, golongan apa ini? Jadi ini harus non blok, tidak boleh kanan, tidak boleh kiri. Lah terus masuk mana? Golongan tengah mana? Tidak ada. Wis netral wis rasa sholat. Ya wis maksiat pisan gitu ya. Oh, gundul itu bukan golongan dalam arti ini. Salah ya. Nah, jadi harus golongan kanan yang sholat, yang ibadah kepada Allah gitu ya. Nah, siapa yang gundul? Tidak ada sini. Siapa yang gundul di sini? Kan ada tambahannya gundul mukial. Seperti itu ya. Nah, jadi harus masuk dalam satu golongan yang direstui oleh Allah, bukan partai. Nanti ini dibawa ke partai. Ya, nanti orang misalnya partai misalkan apa? Partai ya, misalnya partai daun pisang misalnya itu. Atau partai daun jati misalnya, atau partai sajadah belengkung misalnya gitu ya. Mengklaim ashabul maimanah kami golongan kanan, nyoblos ini kalau enggak golongan kanan. Wah ini keliru ini. Nah itu ya, jadi begitu. Nah misalnya begitu dan seterusnya. Jadi oleh karena itu
maka kita harus mengambil sikap ya sebagai golongan ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Gara-gara ngaji seperti ini ada yang akhirnya majelis taklimnya ashabul maimanah. Aduh, langsung gawe nama majelis taklim ya. Wes ngaji dah itu ya. Oke, itu. Pokoknya sampai keliru aja. Ashabul mas'amah golongan kiri ya, kacau ya. Nah, ini golongan kiri ngiri kalau jalan itu ya. Ya emang kalau jalan harus ngiri ya. Nanti ada yang menyalahartikan. Jalannya kalau kanan, kalau kiri harus minggir kanan, tabrakan. Habis nanti ya. Ya itu ya. Itu pembahasan kita pagi hari ini sudah kita rampungkan surah Al-Balad. Mudah-mudahan bisa kita resapi, renungi bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita sebagai bagian dari ulaika ashabul maimanah dan menjauhi sejauh-jauhnya ya, yaitu hum ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri. Nah, golongan kanan dan golongan kiri sudah didefinisikan tadi di atas. Sehingga kita tinggal mengaplikasikan ya, bukan golongan kanan ini ekstrim ini bukan, tetapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, ada dua jalan yang dibikin, atau ada dua jalan yang menyebabkan seseorang itu bisa baik dan buruk. Oleh karenanya, karena itu ujian, maka kita harus menginginkan jalan yang baik, tapi di luar sana ada yang menginginkan jalan yang buruk. Maka mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah ya di jalan yang hudal dinas tadi itu, yang dimana manusia itu selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik petunjuk, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja dulu. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan teman kita senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, tambahkan hidayah, tambahkan taufik kepada kami dan juga kepada keluarga kami. Bimbing kami ya Allah agar senantiasa istiqomah menjalankan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mudahkan setiap urusan-urusan kami, urusan keluarga kami, urusan dunia kami, terlebih lagi urusan akhirat kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya Rahman, lindungi kami ya Allah dengan sebaik-baik perlindungan dari segala keburukan di luar sana, ataupun gangguan syaitan dan para wali-wali syaitan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Rabbana hab lana minas salihin. Kami akan ya Rabb kepada kami anak, cucu, keturunan yang saleh salihah, dan jadikan ya Allah ya Rahman kami orang-orang yang senantiasa mampu mendidik, mengarahkan, membimbing anak, cucu, keturunan kami untuk menjadi orang-orang yang salih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Curahkan rezeki yang luas, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fih. Kau mudahkan setiap urusan-urusan kami ya Allah, utamanya urusan rezeki kami, agar bisa digunakan menjadi bagian ibadah, digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.